Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Hello everyone, di sini saya akan menjelaskan materi psikolinguistik mengenai pemerolehan semantik. Dalam perkembangan terakhir, sejalan dengan perkembangan teori linguistik generatif transformasi yang lebih mengedepankan komponen semantik, maka dalam psikolinguistik, kajian pemerolehan bahasa pun dimulai dari komponen semantik, kemudian baru dilanjutkan dengan kajian pemerolehan sintaksis dan kajian pemerolehan fonologi. Pada tahun pertama dalam kehidupannya, seorang bayi menghabiskan waktunya untuk mengamati dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi yang ada di sekitar kehidupannya. Pengamatan ini dilakukan melalui seluruh panca inderanya. Apa yang diamati dan juga dikumpulkan itu menjadi pengetahuan dunianya. Berdasarkan pengetahuan dunianya, inilah si bayi memperoleh semantik bahasa dunianya dengan cara meletakkan makna yang tetap kepada urutan bunyi bahasa tertentu. Ada beberapa teori mengenai makna dan semantik itu. Menurut salah satu teori semantik yang baru, makna dapat dijelaskan berdasarkan apa disebut fitur-fitur atau penanda-penanda semantik. Ini berarti makna sebuah kata merupakan gabungan dari fitur-fitur semantik ini, menurut Larson pada tahun 1989. Namun ada satu masalah yang sukar dipecahkan oleh teori semantik, yaitu masalah bagaimana menarik garis pemisah antara yang disebut sintaksis dan yang disebut semantik. Demikian ini juga antara yang disebut makna dengan yang disebut pengetahuan kognitif, menurut Bollinger pada tahun 1965. Untuk memecahkan masalah itu, Simanjuntak pada tahun 1977-1987 mengatakan bahwa komunikasi, pragmatik atau konteks, makna, dan sintaksis terjadi bersama-sama. Keempat unsur itu merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk menyampaikan pengetahuan, perasaan, dan juga emosi dari seseorang kepada orang lain. Jadi, kita tidak mungkin dapat memisahkan makna dari sintaksis karena sesungguhnya makna itu diwujudkan oleh sintaksis dan sintaksis itu ada untuk mewujudkan makna. Sintaksis dan makna adalah dua buah wujud yang harus ada bersama-sama. Nah, dalam perkembangan psikolinguistik ada beberapa teori mengenai komunikasi. Yang pertama, teori mengenai proses pemerolehan semantik. Teori hipotesis fitur semantik, menurut beberapa ahli psikolinguistik perkembangan, anak-anak memperoleh makna suatu kata dengan cara menguasai fitur-fitur semantik kata itu satu demi satu sampai semua fitur semantik itu dikuasai, seperti yang dikuasai oleh orang dewasa, menurut M.C. Neil pada tahun 1970 dan Clark pada tahun 1977. Asumsi-asumsi yang menjadi dasar hipotesis fitur-fitur semantik adalah: yang pertama, fitur-fitur yang digunakan anak-anak dianggap sama dengan beberapa fitur makna yang digunakan oleh orang dewasa. Yang kedua, karena pengalaman anak-anak mengenai dunia ini dan mengenai bahasa masih sangat terbatas bila dibandingkan dengan pengalaman orang dewasa, maka anak-anak hanya akan menggunakan 2 atau 3 fitur saja untuk sebuah kata sebagai masukan leksikon. Dan yang ketiga, karena pemilihan fitur-fitur yang berkaitan ini didasarkan pada pengalaman anak-anak sebelumnya, maka fitur-fitur ini pada umumnya didasarkan pada informasi, persepsi, atau pengamatan. Kemudian Clark pada tahun 1977 secara umum menyimpulkan perkembangan pemerolehan semantik ini ke dalam 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap penyempitan makna kata. Tahap ini biasanya berlangsung antara umur 1 sampai 1,5 tahun. Yang kedua, tahap generalisasi berlebihan. Tahap ini biasanya berlangsung antara usia 1,5 tahun sampai 2,5 tahun. Ketiga, tahap medan semantik. Tahap ini berlangsung antara usia 2,5 tahun sampai usia 5 tahun. Dan yang terakhir, tahap generalisasi. Tahap ini biasanya berlangsung setelah anak-anak berusia 5 tahun. Dan yang kedua yaitu teori hipotesis hubungan-hubungan gramatikal. Teori hipotesis hubungan-hubungan gramatikal ini diperkenalkan oleh M.C. Neil pada tahun 1970. Menurut M.C. Neil, pada waktu dilahirkan, anak-anak telah dilengkapi dengan hubungan-hubungan gramatikal yang nurani. Ketiga, teori hipotesis generalisasi.
Teori hipotesis generalisasi ini diperkenalkan oleh Anglin pada tahun 1975 sampai 1977. Menurut Anglin, perkembangan semantik anak-anak mengikuti satu proses generalisasi, yakni kemampuan anak-anak melihat hubungan-hubungan semantik antara nama-nama benda, kata-kata, mulai dari yang konkret sampai pada yang abstrak. Pada tahap permulaan pemerolehan semantik ini, anak-anak hanya mampu menyadari hubungan-hubungan konkret yang khusus di antara benda-benda itu. Bila usianya bertambah, mereka membuat generalisasi terhadap kategori-kategori abstrak yang lebih besar. Dan yang terakhir, teori hipotesis primitif universal. Teori ini mula-mula diperkenalkan oleh Postal pada tahun 1966, lalu dikembangkan oleh Bierwys pada tahun 1970 dengan lebih terperinci. Itu saja materi mengenai pemerolehan semantik yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slick back. No, no, slick